Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan satu topik yang kami coba teliti, yaitu berkaitan antara tawakal dan kejuruan akademik pada siswa sekolah menengah pertama. Mewakili dari tim peneliti, Zahra Mujahidah dan Haris Ingerjaya, saya akan menyampaikan hasil dari kajian yang telah kami lakukan. Baik, sebagai pengantar bahwa kecurangan dalam bidang akademik nampaknya ada sesuatu yang sudah dianggap barangkali hal yang wajarnya. Sehingga banyak terjadi peristiwa demi peristiwa dan berita mewarnai bagaimana kecurangan terjadi pada siswa-siswi kita, baik di tingkat SD, SMP, ataupun di perguruan tinggi. Nah, salah satu yang jadi faktor penyebabnya secara umum adalah karena memang nilai dianggap sebagai satu acuan untuk menilai standar sukses tidaknya suatu studi yang sedang dijalankan seseorang. Sehingga nilai tinggi asumsinya adalah berarti dia sukses dalam melakukan studinya. Nah, berangkat dari kacamata itulah kemudian tanpa diimbangi dengan moralitas yang baik, akhirnya orang melakukan jalan cepat, yaitu dengan berbuat curang, yang penting adalah mendapatkan hasil bagus, tanpa mengindahkan proses yang kemudian dia adalah jujur. Nah, ini yang menjadikan satu persoalan yang memicu terjadinya kasus demi kasus kecurangan dalam akademis ya. Seperti mencontek atau dia mendapatkan soal sebelum semestinya ya dan seterusnya. Beberapa penelitian juga memang ini terjadi di level SMP atau SMA dan perguruan tinggi ya, seperti kasus di penelitian Lestari ini ada 20% memang kelihatannya tidak begitu dominan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh sesungguhnya ini menjadi kemudian, hal yang banyak terjadi rupanya. Termasuk dari penelitian di Kirana dan Lestari 2017 ini, 64% siswa menyatakan diri mereka sendiri, berbuat curang ketika memang, eee, apa itu, tidak ada pengawasnya. Jadi artinya apa, dari angka ini kita bisa menginterpretasikan berbuat curang itu lantaran memang karena faktor ada tidaknya orang yang mengawasi kita. Nah, maka inilah menariknya ketika kita menyandingkan konsep ini dengan pembahasan tawakal di sini. Karena perilaku berbuat curang di sini menunjukkan bahwa mereka ini kalau ada pengawas, mereka tidak berbuat curang. Kalau tidak ada pengawas, kalau ada pengawas mereka tidak berani berbuat curang. Kalau ada pengawas, maka mereka untuk berpikir 2 kali untuk berbuat curang, takut ketahuan. Artinya secara internal ada sisi ketidakpercayaan diri, ada sisi di mana secara konsep dalam agama Islam, mereka tidak bertawakal. Itu tidak menyandarkan urusannya, susah ataukah sulitnya masa dihadapi itu bersandar hanya kepada Allah semata. Berharap Allah akan memberikan pertolongan. Nah, dalam bahasa kita kenal sebagai tawakal, dan dalam konteks psikologi di barat mereka mengenal istilah surrender to God, istilah menyerah pada Tuhan. Tentu saja Islam di sini kaya memberikan satu bentuk-bentuk cara kita menghadapi masalah atau dalam bahasa psikologi disebut sebagai coping religius. Jadi tawakal juga bisa dilihat sebagai salah satu bentuk kita menghadapi masalah coping yang itu dalam perspektif, agama religius. Sehingga orang yang siswa yang memiliki tawakalnya bagus, tinggi, dia akan lebih kemudian tahan untuk godaan dari mencontek, berbuat curang dalam kaitannya akademik. Kenapa? Karena dia percaya bahwa, Allah akan berikan pertolongan setelah dia sebelumnya berusaha, belajar, dan seterusnya. Sehingga ada tidaknya pengawas tidak akan berpengaruh terhadap sikap dia akan berbuat curang atau tidak. Nah, ini menjadi dasar pemikiran mengapa kemudian kami, mengambil topik tersebut. Di samping memang sesungguhnya yang lebih menarik dampak dari kecurangan akademik ini ternyata bisa lebih jauh, tidak hanya berperan untuk mempengaruhi nilai siswa saja, moralitas, tapi ternyata bisa berdampak lebih jauh pada penelitian yang dilakukan oleh Oros dan teman-teman ini tahun 2016.
ternyata berhubungan. Kecurangan akademik dilakukan ketika mereka sedang belajar di sekolah, di kuliah itu, dan perilaku korupsi ketika mereka sudah bekerja. Dan luar biasa di sini nilai korelasinya sudah termasuk tinggi, 0,6. Jadi termasuk tinggi, semakin, tinggi dia berbuat, curang, intensitas maka itu akan berdampak, berhubungan dengan perilaku itu korupsi yang kemudian semakin tinggi. Nah, mungkin ini jadi potretnya, termasuk pada negara kita, bagaimana kemudian curang itu setelah dianggap wajar, baik di level praktis dunia kerja, dalam kaitan jabatan, dan itu juga, nampak ketika, proses studi, ketika sedang belajar. Maka penting bagi kita bersama, isu ini menjadi satu hal yang bisa kita atasi. Nah, penelitian ini bertujuan secara sederhana ingin mengetahui hubungan itu antara tawakal dengan kecurangan akademik. Apakah betul dengan asumsi tadi, pertama bahwa tawakal itu akan memiliki hubungan yang negatif, ya, signifikan dengan berbuat curang dalam konteks akademik. Sehingga semakin tinggi tawakal, siswa akan semakin rendah atau semakin dia mengurungkan diri untuk berniat melakukan perbuatan curang. Yang kedua, saya juga ingin melihat, kami melihat apakah ada perbedaan antara laki-laki perempuan dalam sikap tawakal ini dan juga berbuat curang. Sebagaimana penelitian sebelumnya menunjukkan ada variasi perbedaan tersebut. Baik, kita langsung kepada sampel penelitian ini. Baik, untuk penelitian ini kami ambil ada total 194 siswa di SMP, semuanya, muslim, karena kami menggunakan sampel untuk tawakal adalah jelas, dari konteks muslim saja, sehingga sampelnya hanya pada siswa yang muslim saja. 82 orang, yaitu laki-laki atau 42% dan dominan 52% adalah perempuan. Usia bervariasi dari mulai 11 hingga 15 tahun, paling banyak pada usia 14 tahun, dan bervariasi juga dari mulai kelas 7 hingga kelas 9. Nah, alat ukur yang kami gunakan ada 2, satu adalah alat ukur melihat kecurangan akademik dari McCabe dan Trevino yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Hamdani, ada 12 item, itu meliputi tentang kegiatan mencontek, plagiasi, memasukkan pengarang, atau mengambil pekerjaan orang lain, atau mengutip tanpa sumber yang diakui ya, itu aspek-aspek dari curang akademik. Adapun tawakal kami gunakan skala tawakal yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh peneliti yaitu Sartika dan Kurniawan, ada terdiri dari 25 item. Jadi memang tawakal di sini beda dengan versi barat Surrender to God karena sudah fokus dari nilai-nilai value dari Islam itu sendiri. Baik, kita lanjut pada hasil uji korelasi setelah kita lihat karena tidak memenuhi, asumsi normalitas data atau linearitas, maka kami menggunakan uji korelasi. Dan hasilnya menunjukkan memang ada korelasi yang signifikan sebesar 0,323. Dan kalau kita lihat, sebesar R square-nya, R kuadratnya 11,6% atau kita bulatkan 12%. Artinya sesungguhnya tawakal itu mampu menjelaskan 12% varian dari, perilaku kecurangan akademik siswa. Semakin tinggi dia memiliki tawakal, semakin rendah peluang, kemungkinan dia berbuat curang. Baik, pada hipotesis kedua, sebelum ke sana kita lihat juga aspek-aspek tawakal itu sendiri. Saya ingin melihat mana bagian aspek itu yang paling, berperan. Korelasi tinggi nampaknya di sini kita bisa melihat dari 3 aspek, yakin pada Allah, tidak khawatir, dan ibadah. Maka aspek di situ yang korelasi paling tinggi adalah keyakinan pada Allah Ta'ala. R-nya sebesar 0,259 atau 0,26, menyumbangkan sekitar 6% terhadap kecurangan akademik, ya. Jadi kita bisa melihat, semuanya berkorelasi kecuali pada aspek ibadah saja. Nah, kalau dilihat dari perbedaan gender tadi, ternyata memang, baik kecurangan akademik maupun tawakal ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sama semuanya, di mana kecurangan akademik itu ternyata lebih tinggi terjadi pada sampel laki-laki. Ya, sebagaimana kita duga sebelumnya dan sama dengan hasil penelitian sebelumnya. Adapun tawakal ternyata memang lebih tinggi pada, perempuan. Jadi mereka lebih kemudian menggantungkan diri, lebih yakin dengan, apa yang menjadi pertolongan Allah Ta'ala. Ya, dari sampel ini kita bisa melihat ada perbedaan itu. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan itu semua? Pertama dari hipotesis yang awal bahwa ada hubungan negatif antara
tawakal dan kecurangan akademik, maka hipotesis itu terbukti atau kita di sini terkonfirmasi. Semakin tinggi siswa itu memiliki sifat tawakal, maka semakin rendah dia berbuat curang dalam akademik. Dan ini sebenarnya menguatkan para peneliti sebelumnya walaupun tidak persis sama terkait tawakal, tetapi dikaitkan dari religiusitas. Bahwa memang agama punya peran penting dalam mengendalikan dari perbuatan atau sikap yang sifatnya tidak dikehendaki atau negatif. Ya, seperti moralitas yang kurang, berbuat curang ya. Nah, dalam konteks kemudian tawakal bisa berfungsi sekaligus sebagai faktor pelindung atau protektif remaja dari berbuat curang dalam kegiatan akademis. Karena kita tahu bersama tawakal itu adalah kita kemudian bukan berarti pasif tetapi sungguh aktif. Kita setelah berusaha, sebaik semungkin kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala, tidak bersandar kepada orang lain. Nah, inilah kemudian tawakal di dalam agama Islam. Adapun perbedaan gender, hipotesis yang kedua terkonfirmasi juga bahwasanya memang ada perbedaan dari dua variabel itu, di mana laki-laki lebih tinggi di dalam berbuat curang skornya, merefleksikan bahwa bisa jadi memang laki-laki di sini lebih berani berbuat, mengambil resiko. Resiko ketahuan ya, resiko kemudian terkena hukuman akibat perilaku curang tersebut. Nah, begitu pula di sini dalam konteks perempuan, dia lebih tinggi pada tawakalnya dibandingkan laki-laki. Jadi ini adalah masuk akal, berbeda antara laki dan perempuan. Ya, sehingga secara umum ini mendukung juga dari penelitian sebelumnya ya bahwa laki-laki rupanya lebih tinggi memang dalam kemudian perilaku curang, sedangkan perempuan itu lebih tinggi dalam konteks tawakalnya. Nah, ini memberikan sedikit, penjelasan berkaitan dengan variasi, laki-laki dan perempuan di dalam konteks, siswa SMP. Sehingga kami simpulkan bahwa tawakal dalam konsep agama kita Islam, pada dasarnya bukan hanya bisa berfungsi sebagai bentuk ibadah spiritual. Dalam konteks psikologi, dia bisa juga berfungsi sebagai bentuk kita menghadapi satu masalah, coping religius. Khususnya dalam konteksnya adalah ketika siswa menghadapi tekanan, godaan dari teman-teman sekolah untuk berbuat curang, berjamaah begitu bersama-sama. Maka dengan tawakal dia lebih yakin, ya Allah yang Maha Mengetahui yang akan memberikan pengetahuan saya. Nah, maka apapun hasilnya Allah yang pasti akan terbaik buat saya. Dan sekaligus juga berarti di sini tawakal bisa berperan sebagai faktor protektif, pelindung dari sikap yang negatif. Dalam konteks kita ini adalah perilaku berbuat curang dalam konteks akademik. Sehingga ini akan bisa memberikan satu kontribusi menguatkan karakter moralitas yang baik untuk siswa. Sehingga oleh karena itu bagi para pengambil kebijakan, sekolah, guru, kepala sekolah ataupun orang tua, penting kiranya kita memperhatikan penguatan, program-program menguatkan tawakal ini pada siswa-siswa kita. Sehingga bisa akan memberikan pencegahan terhadap perilaku yang tidak dikehendaki pada kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.